Salam anti korupsi, salam integritas. Semoga kita selalu sehat ya dalam aktivitas sehari-hari. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas pentingnya sense of belonging ya, rasa memiliki, dan sense of crisis ya, perasaan dalam masa-masa kritis ya, terkait dengan adanya suatu peristiwa di mana langsung maupun tidak langsung kita terlibat di dalamnya. Teman-teman, etika merupakan hal yang menurut saya lebih tinggi dari hukum pidana sekalipun, walaupun dia tidak ada hukuman ataupun sanksi secara tegas ya, baik itu hukuman badan maupun hukuman denda ya, ataupun bentuk-bentuk lainnya, karena itu hanya berdasarkan patut atau tidak patut. Tetapi kenapa dikatakan tinggi? Karena disinilah manusia diuji. Ketika ada hal-hal yang berdasarkan etika, dia melanggar atau tidak. Mungkin dalam suatu instansi atau pekerjaan adalah dewan yang mengurusi etik yang menghukum. Tetapi kalau dalam dunia sehari-hari kehidupan, etika itu sangat penting. Ya, memang orang melanggar etik dan sebagainya gitu ya, berdasarkan norma yang ada di masyarakat, ya paling hanya dapat cibiran gitu kan. Ya walaupun dicibir ya, bagi mereka yang melanggar ya life must go on ya, tetap berjalan ya. Tapi kan tidak seperti itu gitu. Kita kan hidup di dunia cuman sekali lagi, tidak ada kehidupan yang kedua, yang istilahnya kehidupan nyata seperti sekarang ya. Karena kehidupan berikutnya kan ada di akhirat ya. Tentu kita harus kembali ke kodrat kita di alam ini ya, bahwa kita hidup nggak sendiri. Mungkin kita sudah menduduki jabatan paling tinggi ya, upper gitu kan, middle atau mungkin lower, tapi yang penting ya tadi kita harus punya etika lah di saat situasi seperti apa. Itulah kenapa pentingnya sense of crisis dan sense of belonging. Sebagai contoh kemarin ya, sense of belonging dan sense of crisis sangat penting ketika terjadi tragedi Kanjuruhan. Ya, bagaimana kita sebagai bangsa tentu merasakan sedih. Saudara-saudara kita yang belum tentu juga kita kenal ya. Tapi kalau bagi saya juga penyintas sepak bola ya, melihat mereka ya seperti saudara gitu ya, bahwa mereka tersakiti, bahkan ada yang meninggal sampai 130-an orang gitu ya, luka-luka, dan bahkan mungkin ada di rumah sakit sampai saat ini. Tentu kita dalam hati kita, oh kok nonton bola sampai sebegitunya. Mereka datang dari rumah gitu kan, baik itu bersama keluarga, dilepas oleh orang tua untuk nonton, kan tidak terbayang akan meninggal. Seperti itu. Itulah sebabnya maka kita sering menggaungkan sepak bola, nyawa itu lebih besar lah daripada dibandingkan dengan sepak bola. Kenapa? Karena nyawa yang prioritas. Nah, dari sini kan kita berempati lah, bahwa ini kok kemudian kita punya rasa memiliki, sense of crisis ya, kita berduka ya. Nah, kemudian juga saya pikir tindakan-tindakan pemerintah juga sudah sangat bagus ya, terutama dibentuk tim gabungan independen ya, pencari fakta ya. Nah, tinggal bagaimana rekomendasi-rekomendasinya. Ya, kali ini kita tidak membahas rekomendasinya ya, tetapi setidaknya ada hal yang penting ya. Ketika kemarin saya lihat Presiden FIFA datang ketemu Ketua PSSI gitu ya, yang saya lihat ya sebenarnya ya apapun solusi tawaran FIFA ya kita pasti ikut saja gitu ya. Karena kan FIFA ada statutanya lah, ada apalah gitu ya. Tapi ada hal yang menarik ya, ketika mereka bermain sepak bola walau hanya fun game, tapi diliput oleh banyak orang, karena apalagi dimasukkan ke dalam Twitternya gitu ya. Itu kan rasanya nggak patut gitu ya. Kan nggak salah, nggak ada hukuman pidana, sudah saya katakan, tidak ada hukuman pidana bagi orang yang melakukan hal seperti itu gitu. Main bola kok siapa yang ngelarang, fun game lagi kan, kita mau ketawa-ketawa, tapi kan saatnya tidak tepat. Ini kan kejadian terkait dengan kejadian sepak bola ya.
FIFA, presiden FIFA kan otoritas tertinggi gitu kan. Kemudian ketua PSSI otoritas paling tinggi di Indonesia. Ya apalagi kan yang bersangkutan juga menjadi saksi ya, kemarin sudah datang gitu ya. Jadi bagi saya inilah saya mengajak kembali kita untuk kembali ya menyadarkan bahwa sense of crisis and sense of belonging itu harus selalu diasah. Ya, kan ketika saya tidak tahu ya kontroversi siapa yang ngajak ya, tapi kan siapapun yang ngajak, siapa punya inisiatif, ya punya inisiatif harus paham loh. Ini kita lagi berduka kok kita malah main game gitu kan. Nanti kalau ada gol kita misalnya tos atau kita tepuk tangan atau kita bahagia kan, sementara penderitaan korban ya, apalagi yang masih di rumah sakit yang tidak tahu apakah mereka bisa selamat ataupun tidak gitu kan, karena ada beberapa yang pasca kejadian meninggal gitu ya di rumah sakit. Belum keluarganya menunggukan, belum yang mereka mungkin seumur hidup merasakan dampaknya baik psikologis maupun mungkin matanya kayak lihat kemarin ada yang merah gitu kan, apakah itu akan cacat seumur hidup atau tidak gitu. Ini penting sekali lagi, siapapun kita ya, ini kan jadi pelajaran bagi kita bahwa ada tempatnya loh. Ya kita menempatkan konteksnya. Ya, jadi menurut saya ya itu sudah terjadi lah. Kedepannya nggak usah adalah seperti itu. Itu kan akhirnya nanti kan orang melihat apakah ini gimmick atau gimana. Gitu. Kok ngerasa tidak berdosa? Kenapa nggak Presiden FIFA diajak ketemu korban? Kenapa nggak Presiden FIFA diajak untuk bagaimana solusi, apakah memberikan donasi gitu kan kepada korban ataupun keluarganya? Kan kita saya lihat dari 130-an yang meninggal itu tentu kan berbagai macam kondisi keluarganya, baik status ekonominya, sosialnya, ya bagaimana mereka ya harus ada mikirkan lah masa depannya seperti itu. Nah ini juga penyidikan kan sudah juga berjalan. Ya saya pikir ini juga menjadi contoh lah buat pejabat-pejabat lain ya. Ketika saat ini kan kita juga ada bencana alam gitu kan. Ini kita harus juga harus sense krisis ya, apalagi ekonomi lagi sulit ya. Kemarin juga kita bisa melihat ya bagaimana Presiden juga mengatakan bahwa kepada kepolisian ya, menyatakan bahwa hidup sederhana, jangan gaya hidup. Itu juga masuk sense of crisis and sense of belonging gitu. Memiliki kita sebagai satu bangsa susah gitu kan, sense of crisis bahwa saat ini situasi sedang tidak baik-baik saja. Ngapain kita walaupun kita mungkin kaya ya, tapi bagaimana apa yang kita menunjukkan? Kan akhirnya terjadi segregasi kekayaan, kemudian kemiskinan gitu ya, seperti itu. Kayak sekarang masyarakat saya lihat kan antipati tuh terhadap kegiatan yang dilakukan oleh PSSI dan FIFA. Nah ini yang harusnya bisa menjadi pelajaran ke depan ya, siapapun dia, apapun statusnya, ketika terjadi suatu krisis ya, apalagi berkaitan dengan dia, baik itu langsung direct ya maupun nggak langsung gitu ya, itu bisa untuk menganalisis lah setiap tindakannya. Ini patut atau tidak sih di tengah kondisi gini, ada musibah misalnya, kita bermain seperti ini, kemudian kita tertawa dilihat oleh publik gitu kan. Kita harus kembali berempati, simpati, solidaritas, karena kita adalah anak bangsa Indonesia. Demikian teman-teman, bahwa pentingnya bagi kita memahami sense of crisis atau sense of belonging ya. Sebab ya kita hidup gak sendiri. Itu yang pertama. Kita menjadi sekarang, apapun kedudukan kita, itu karena orang lain. Ya bukan hanya karena kita aja, pasti ada juga orang lain. Kemudian yang ketiga, kita ingin memupuk persatuan dan kesatuan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, di situ sekali lagi kita belajar bahwa sense of crisis, sense of belonging harus terpatri di dada kita. Demikian teman-teman, karena itu juga merupakan nilai integritas menurut saya. Terima kasih, salam anti korupsi.